Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas segala rahmat, anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus menopang kehidupan kita dari hari ke hari. Mari sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Mari bersama-sama kita memuji Dia oleh karena kebesarannya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, How Great Thou Art.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Olehnya itu pada saat ini Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Melalui tutur kata perbuatan tindakan kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripadamu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke halamannya dengan puji-pujian, sebab Dia baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita nyanyikan, sebab Tuhan Dia baik. Bersyukur halamannya dengan pujian.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 108 ayat 1 sampai dengan 14. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Tuhan, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Tuhan telah berfirman di tempat kudus-Nya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Tuhan, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Tuhan, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Tuhan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Engkau Yesus.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 berhikmat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang berhikmat itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang berhikmat, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang berhikmat itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami, memberikan konsentrasi kepada kami, agar kami boleh memahami dan mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah menjaga pelita iman. Saya ambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah membacanya. Dalam bagian ini, penulis Injil, yaitu Matius, menjelaskan ada 2 macam orang, yaitu 2 gadis. 2 macam orang. Yang pertama, gadis bodoh dan gadis yang berhikmat. Apa perbedaan dari kedua gadis ini? Sehingga yang satu disebut bodoh dan yang satu disebut berhikmat. Pada umumnya, seseorang disebut bodoh karena beberapa hal. Pertama, mengapa seseorang disebut bodoh? Pertama, pada saat kita melihat orang itu lambat menangkap sesuatu. Berbeda dengan orang pintar. Kalau dia pintar, dia cepat menangkap sesuatu. Ketika dijelaskan sesuatu, dia langsung menangkap. Kemudian kedua, nilai sekolah terlihat di bawah 5. Bisa dapat 2, dapat 3. Yang ketiga, susah menghafal pelajaran. Kalau orang pintar, cepat dia. Dia besok ujian, ulangan. Hari ini dia belajar, cepat. Dia bisa langsung masuk. Kemudian yang keempat, IQ-nya rendah, bisa di bawah 80. Nah, kalau orang pintar, kita tahu IQ-nya 120 atau 140 atau lebih lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau begitu, kita akan melihat dulu apa persamaan dari keduanya dulu. Antara gadis dan yang bodoh dan gadis yang berhikmat. Kita lihat apa persamaannya. Pertama, kedua-duanya sama-sama aktif dan sama-sama responsif. Ya, baik gadis bodoh atau yang berhikmat,
ketika mendengar ya ada pengantin akan datang, keduanya sama-sama mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki tersebut saat dengar mereka mau datang. Yang kedua macam gadis itu sama-sama bawa pelita. Ketiga, kedua macam gadis itu, baik gadis yang bodoh atau gadis yang berhikmat, sama-sama menghadapi delay ya, dari kedatangan mempelai. Karena mereka ya di dalam ayat 5 dikatakan mempelai datangnya terlambat. Kemudian yang keempat, sama-sama ngantuk juga dan sama-sama tidur. Karena kelamaan menunggu. Itu ada di dalam ayat 5. Kemudian yang kelima, sama-sama mendengar suara orang berseru. Ya, bahwa mempelai sudah datang dan sudah datang dan mereka sama-sama bangun. Ada 5 kesamaan. Lalu kita lihat apa bedanya. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Apa beda antara kedua macam orang ini? Apa beda antara gadis yang bodoh dan gadis yang berhikmat? Di dalam ayat 3 jelas hanya satu perbedaannya, Bapak Ibu. Yaitu tidak membawa cadangan minyak. Sedangkan gadis yang berhikmat membawa cadangan minyak. Ada lagi perbedaannya? Setelah saya lihat dan perhatikan tidak ada. Hanya satu aja. Maka pertanyaannya adalah, mengapa hanya satu sudah membawa dampak yang begitu besar? Sehingga yang satu disebut gadis bodoh dan yang satu disebut gadis yang berhikmat. Dan bahkan yang gadis yang bodoh tidak boleh masuk ke dalam perjamuan kawin ini. Kenapa cuma satu saja disebut bodoh, Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus membesarkan masalah kecil dan mengecilkan masalah besar? Kenapa hal yang kita lihat begitu kecil dan simpel, sederhana, Tuhan Yesus permasalahkan? Kalau misalnya gadis bodoh ini mencuri barang tuannya, lalu ditangkap, dibawa kepada aparat keamanan, ya itu kita mengerti dan itu memang salah. Atau dia tidak mau menyambut tamu dan sebagainya, baru masalah besar. Ini cuman tidak bawa cadangan minyak saja. Bukan gak bawa pelita, Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan Yesus mempermasalahkannya? Kita juga berpikir. Dan bisa berpikir, kalau cuma kurang minyak kan gampang. Tinggal pergi beli atau mintalah sama temannya yang lain. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu menimbulkan pertanyaan dan sesuatu yang aneh. Dan juga kita perhatikan pada saat gadis yang bodoh ini minta minyak kepada gadis-gadis yang berhikmat, gadis-gadis berhikmat tidak memberi minyak itu kepada gadis bodoh itu. Dan anehnya lagi, dan yang tidak bisa kita mengerti, ternyata yang tidak mau memberi malah dipuji. Justru yang minta minyak malah disalahkan. Jadi di dalam bagian ini jelas sekali. Ketika gadis bodoh ini minta minyak kepada yang berhikmat, ditolak. Justru yang dipuji adalah yang menolak. Bukankah ini sesuatu yang sulit kita mengerti? Jadi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, kalau boleh kita katakan, ini sama saja. Tuhan Yesus marah sama orang miskin yang minta bantuan kepada orang kaya. Dan orang kaya itu tidak memberi, malah dipuji. Padahal Tuhan Yesus berkata, berbagilah kepada orang yang kekurangan dan berbahagialah orang yang murah hati. Tetapi di dalam bagian ini, Tuhan Yesus justru mendukung orang yang tidak memberi. Bukan mendukung orang yang meminta. Ada yang berkata, wajar dong, ntar pengantin datang, pintu ditutup. Nah ini juga aneh Bapak Ibu. Coba kita berpikir.
Kalau waktu pergi beli minyak, pintu ditutup, kan tinggal buka aja. Kok pikirannya susah amat sih Tuhan Yesus? Ini menjadi satu pertanyaan yang akan kita bahas dan kita jawab. Apakah Tuhan Yesus itu tipe orang yang mempermasalahkan hal kecil dan mengecilkan hal yang besar? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan mengambil pelajaran dari kisah ini dulu. Di sini kita belajar bahwa orang yang disebut bodoh sebenarnya hanya beda satu sama orang yang pintar. Tidak banyak, Bapak Ibu. Dan di sini, di dalam bagian ini, orang bodoh juga bukan orang yang IQ-nya rendah. Bukan kurang tanggap. Karena kita lihat gadis-gadis ini cepat memberikan respon ketika mendengar ada mempelai datang. Hanya satu saja bedanya Bapak Ibu, yaitu mereka lalai. Jadi tidak ada yang bodoh sebenarnya. Yang ada orang yang melalaikan satu hal yang penting, maka kita sering menuduh orang itu bodoh. Mereka lalai mengerjakan tugas guru, misalnya seperti seorang mahasiswa, lalai mengerjakan tugas daripada dosen, sehingga tidak dinilai, tidak dapat nilai. Lalai belajar, padahal besoknya mau UAS atau ujian. Dan mereka lalai belajar dan tidak dapat nilai yang bagus. Maka Bapak Ibu, jangan takut kita dibilang bodoh. Karena sebenarnya Anda tidak bodoh, hanya lalai terhadap satu hal, maka seringkali disebut bodoh. Jadi kita tinggal belajar aja supaya tidak lalai. Demikian juga banyak karyawan-karyawan ya disebut bodoh. Sebenarnya bukan bodoh, tapi lalai. Lalai mengerjakan hal-hal yang dianggap biasa. Karena dianggap sesuatu yang tidak penting maka dilalaikan, ditunda-tunda. Sebenarnya dia tinggal berubah untuk betul-betul serius dan tidak lalai, dia pasti menjadi karyawan yang baik. Demikian juga sebaliknya, orang pintar bukan karena dia banyak kelebihan daripada orang bodoh. Bedanya hanya satu, dia tidak lalai. Tidak lalai mengerjakan tugas-tugas daripada dosennya kalau dia sebagai mahasiswa. Dia tidak lalai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Maka dia bisa menjadi karyawan yang baik dan mendapatkan penghargaan. Jadi kita juga jangan sombong ya kalau kita dinilai baik. Tetapi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetap tidak bisa menjawab pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus mempermasalahkan hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan yang baik. Bapak Ibu, saya ingin merubah pertanyaan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa Tuhan Yesus mempermasalahkan hal kecil. Tetapi pertanyaan yang lebih tepat di dalam bagian ini adalah mengapa Tuhan mempermasalahkan hal yang kecil menjadi besar. Bukan itu pertanyaannya. Tapi lebih tepat adalah mengapa kita sebagai orang Kristen tidak melihat hal penting dari Tuhan sebagai hal besar. Malahan menganggap hal penting dari Tuhan sebagai hal kecil. Ada seorang anak remaja, kita tahu anak remaja saat ini sudah biasa dengan medsos. Satu kali dia bertemu dan kenalan dengan seorang pria berumur 20 tahun. Nah, remaja ini seorang gadis berumur 17 tahun. Mereka mengobrol akrab di medsos itu. Akhirnya Budi, yaitu pemuda yang berumur 20 tahun ini, mengajak Ratna, yaitu pemudi ya, seorang gadis yang umur 17 tahun itu untuk bertemu. Nah, sebagai seorang yang diajak, ya gadis itu senang ya. Dia minta izin kepada orang tuanya. Dan orang tuanya melarang keras. Melarang anak perempuannya itu pergi. Karena apa? Mamanya bilang sama anak ini, kamu baru kenal sama si Budi.
Kamu baru kenal sama laki-laki itu. Kenapa kamu langsung mau diajak? Kamu gak takut? Kamu diapa-apain? Tetapi anak remaja ini, dia marah dan kesel sama orang tuanya. Dan menganggap orang tuanya itu terlalu khawatir. Mama itu terlalu overprotective. Orang itu baik, Ma. Dia gak mungkin macam-macam. Akhirnya pemudi ini, gadis ini, Ratna, pergi menemui Budi secara diam-diam. Apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Budi ini, pemuda itu sudah merencanakan hal yang jahat terhadap Ratna, terhadap perempuan itu. Dia mengajak Ratna itu ke hotel, memberikan dia minuman yang keras, dan memberikan dia obat tidur, dan akhirnya mabuk dan dia tertidur dan diperkosa. Ketika dia sadar, perempuan ini yang bernama Ratna baru menyesal. Kenapa dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang tuanya, bahwa jangan pergi dengan orang asing karena itu sangat berbahaya. Ratna sekarang sudah trauma dan merasa masa depannya sudah hancur. Dia mau menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah anak-anak remaja, anak kecil. Sering meremehkan akan nasihat orang tua. Sehingga lalai akan bahaya yang mengancamnya. Bagi dia ketemu kan tidak masalah. Tapi orang tua tahu itu hal yang berbahaya. Ini berarti Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus tidak mengabaikan hal tolong menolong. Lalu mengapa Tuhan Yesus justru memuji orang yang berhikmat yang menolak memberikan minyak kepada gadis-gadis yang bodoh? Karena dalam bagian ini, khusus bagian ini, bukan bicara tentang materi yang bisa dibagi-bagi. Kalau kurang uang, bisa minta tolong kepada orang lain agar orang lain bisa bantu. Kurang makan dan lapar, bisa minta bantuan kepada orang lain. Tapi dalam bagian ini, itu bicara tentang hal rohani, Bapak Ibu. Itu tentang relasi dengan Tuhan dan tentang iman yang tidak bisa dibagi-bagi. Kita tidak bisa minta orang lain agar memberikan sebagian iman kepada kita agar bisa diselamatkan. Nggak bisa bukan? Ayo bagi dong imanmu kepada saya supaya saya bisa beriman dan menjadi selamat. Nggak bisa bukan? Kita juga tidak bisa titip ibadah kepada orang lain bukan? Udah kamu ibadah aja saya titip. Nggak bisa. Kita yang harus membangun relasi dengan Tuhan. Agar iman kita tetap menyala di tengah tantangan dan godaan kehidupan yang menerpa kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sering disibukkan oleh berbagai tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, dan harapan tentang masa depan. Bagi sebagian besar dari kita, pekerjaan bukan hanya mencari nafkah, tetapi menjadi sarana untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Hal itu tentu tidak dilarang, karena merupakan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Namun dalam upaya mengejar pencapaian itu Bapak Ibu, kita kadang terlalu fokus kepada keinginan kita untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, harta yang banyak, dan lalai menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalai kita menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa fokus pada kesibukan tanpa menjaga iman hanya akan meninggalkan kita, hanya akan membuat kita masuk dalam kekosongan dan kekecewaan. Ketika hal-hal yang tidak kekal tidak mampu memenuhi jiwa kita yang haus terus, yang tidak pernah puas. Sebagai bisnismen, kita juga sering terjebak dalam rutinitas. Berpikir bahwa bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan omset yang lebih banyak lagi. Sekali lagi saya ingin katakan, itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ingatlah
kekayaan materi tidak akan pernah bisa menggantikan kekayaan iman. Kekayaan materi tidak akan bisa menggantikan kekayaan iman. Pastikan Anda tidak hanya mengejar keuntungan, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, jangan mengabaikan untuk terus menjaga pelita iman kita agar tetap menyala. Mari kita pastikan bahwa kita meluangkan waktu untuk menjaga iman kita. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan tetap terhubung dengan Tuhan. Jadikan semua ini, hal-hal rohani ini, sebagai prioritas dalam keseharian kita. Sebagaimana kita bekerja keras untuk mencapai keberhasilan dalam usaha, demikian pula kita perlu menjaga agar pelita iman kita tetap menyala. Sehingga terang Tuhan dapat terpancar melalui hidup kita. Maukah Bapak Ibu, kita tidak melalaikan relasi kita dengan Tuhan, agar iman kita tetap menyala. Sehingga kita dapat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan dan tantangan. Mari kita menjaga minyak iman kita. Memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan memastikan bahwa nyala pelita kita tidak pernah padam di tengah kesibukan kita. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, biarlah senantiasa memancarkan terang Kristus yang memberi makna sejati dan membimbing orang lain menuju harapan yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur melalui firman ini, Engkau mengingatkan kami di tengah segala kesibukan kami, rutinitas kami dalam mengejar akan kekayaan dunia ini. Kami diingatkan agar kami tidak melalaikan akan pelita iman kami, yaitu relasi kami dengan Tuhan. Di mana kami seringkali melalaikan itu, mengabaikan itu. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa menjaga relasi, mengingat Tuhan di setiap langkah kaki hidup kami, agar iman kami tetap menyala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Yesus
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat, bijak, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi dunia ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati keadaan dunia ini ya Tuhan, terutama peperangan yang masih juga terjadi saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan terus campur tangan, sehingga terjadi rekonsiliasi, gencatan senjata, dan boleh menghadirkan kedamaian di dalam bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Kolose pasal 3, ayat 15 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk.
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita terus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung dunia. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still.